Assalamualaikum, selamat siang Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Eh, Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak. Maaf ya Pak, saya minta waktunya sebentar seperti yang saya bilang tadi pagi bahwa ada yang saya mau bicarakan dengan Bapak. Iya, tidak apa-apa, Pak. Santai saja, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan Pak dengan pekerjaan di sekolah dan juga tugas sama mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Iya. Oh, kalau begitu, kesulitan seperti apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Saya merasa kesulitan Pak dalam membagi waktu antara tugas pokok saya sebagai guru dan ditambah lagi dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak yang mengharuskan saya mengerjakan tugas di LMS Pak. Iya, iya. Jadi Bapak merasa kesulitan karena harus mengerjakan banyak tugas di guru penggerak yang ada di LMS, Pak ya? Iya Pak, selain itu seperti yang Pak Ismail tahu bahwa tugas-tugas pokok kita juga banyak Pak. Kita tidak hanya mengajar, tetapi harus membuat bahan ajar, media pembelajaran yang menarik bagi murid, dan juga saya harus lanjut membimbing murid yang tidak lancar membaca Pak setelah pelajaran berakhir. Jadi menurut Pak Lukman, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ini Pak? Akan bagaimana solusi yang tepat supaya bisa dengan membagi waktu di antara melakukan tugas-tugas pokok di sekolah dan tugas-tugas yang ada di guru penggerak. Nah, kalau seperti itu, saya mau tanya ini kepada Pak Lukman. Apakah Pak Lukman pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, di mana Bapak harus membagi waktu antara satu membagi waktu antara satu dengan tugas yang lainnya, Pak? Iya Pak. Sebelumnya saya pernah mengalami ini, tapi dengan kegiatan yang sedikit berbeda Pak. Oke Pak, saya boleh ceritakan, Bapak boleh ceritakan apa saja itu Pak? Jadi tahun lalu itu Pak, saya mengikuti pendidikan profesi guru Pak. Kemudian di sekolah juga akan diadakan supervisi sehingga saya harus membenahi kelas. Karena memang banyak sekali perlu kami pada saat itu. Selain itu saya juga harus membimbing murid-murid saya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Belum lagi menyiapkan LPP, bahan ajar dan media pembelajaran untuk mengajar Pak. Iya. Jadi mengikuti profesi guru-guru, selanjutnya supervisi, terus bimbingan kegiatan ekstrakurikuler, mempersiapkan RPP, bahan ajar, dan media pembelajaran di waktu yang bersamaan tentunya butuh kekuatan super ya Pak. Lalu pada waktu itu apa yang semuanya dapat Bapak kerjakan dengan baik dan lancar? Iya Pak, Alhamdulillah semuanya dapat saya kerjakan dengan baik. Alhamdulillah, good Pak Lukman. Jadi Pak Lukman, jadi bagaimana cara Pak Lukman sehingga dapat membagi waktu dan mengerjakan semuanya dengan baik dan tepat waktu Pak? Saya memetakan tugas Pak, apa yang menjadi prioritas saya dan tugas apa yang dapat dikerjakan esok hari atau di lain waktu. Jadi tidak dikerjakan secara bersamaan Pak. Bagus sekali nih Pak, saya lihat ini cara Bapak membagi waktu dan memetakan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Selain itu, Bapak juga memetakan
mana yang diprioritaskan terlebih dahulu nih. Nah, mungkin ada hal yang lain yang Bapak bisa lakukan. Selain itu Pak, saya membuat catatan atau agenda harian mengenai tugas apa yang akan saya kerjakan di hari tersebut. Dan saya juga membuat pengingat alarm di HP saya agar saya ingat apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan sampai pukul berapa saya harus mengerjakannya. Wah, luar biasa sekali nih Pak Lukman, melakukan semuanya dapat mengerjakan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Dari pengalaman Pak Lukman sebelumnya, saya mau bertanya, strategi apa yang Bapak lakukan agar bisa membagi waktu dengan begitu banyak tugas dan pekerjaan yang Bapak lakukan? Saya akan mencoba menggunakan cara seperti apa yang pernah saya lakukan, Pak. Memetakan pekerjaan yang menjadi prioritas, kemudian membuat agenda harian. Kalau saya lihat ini Pak, bagus sekali idenya ini Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang Bapak lakukan setelah membicarakan ini kepada saya? Saya akan mulai dari dulu, Pak, memetakan setiap tugas yang akan saya kerjakan dan saya mana yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu. Sehingga lebih memudahkan saya dalam membagi waktu, Pak. Bagus, bagus memang ini Pak. Sepertinya itu ya Pak. Agar Bapak tidak mengalami kesulitan, jika Bapak butuh bantuan, saya siap membantu Pak Lukman. Luar biasa sekali Pak Lukman luar biasa sekali Pak Lukman ini menjelaskan apa yang Bapak alami. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Good job Pak. Semangat Pak ya. Makasih Pak Ismail. Iya Pak, sama-sama Pak Lukman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lukman. Selamat sore Pak Ismail. Ya, saya meluangkan waktu Pak untuk perlu bimbingan untuk meningkatkan keterampilan saya. Iya Pak, Pak Ismail. Tentu saya senang bisa membantu. Mari kita mulai Pak dengan menetapkan tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam sesi ini. Tujuan saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, terutama saat berdiskusi. Saya ingin meningkatkan kemampuan siswa saya, terutama diskusi dan praktek, Pak. Tujuan yang sangat baik, meningkatkan keterlibatan siswa memang penting. Sekarang kita lanjut ke tahap apa yang Bapak menulis amati terkait dengan keterlibatan siswa di kelas, Pak. Saya memperhatikan, Pak, banyak bahwa saat saya mengajukan pertanyaan, hanya sebagian kecil siswa saya yang mengangkat tangan ketika saya berpartisipasi mengajukan pertanyaan kepada siswa. Oh, baik. Itu informasi yang berguna. Apakah Bapak pernah mencoba metode tertentu, Pak, untuk mendorong siswa berbicara? Saya sudah sering mengajukan, Pak, mengajukan metode langsung, pertanyaan langsung, tetapi hanya beberapa siswa yang menjawab.
kadang-kadang saya juga mencoba memberikan pujian kepada siswa yang berpartisipasi, tapi tetap saja siswa belum mau mengajukan pertanyaan, Pak, dan itu belum berhasil. Mari kita gali lebih dalam. Apakah ada faktor lain seperti lingkungan kelas atau cara penyampaian materi yang mungkin mempengaruhi keterlibatan siswa? Mungkin Pak, karena suasananya mungkin di lapangan, saya terkadang merasa tertekan untuk juga menyampaikan materi yang materi dengan sempurna, sehingga saya lupa untuk menciptakan suasana lebih santai dan interaktif, Pak. Oh, itu adalah wawasan yang sangat baik, Bapak. Suasana yang santai memang dapat membantu siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara. Sekarang kita dapat merumuskan apa langkah-langkah konkret yang bisa Bapak ambil untuk meningkatkan interaksi dan menciptakan suasana yang lebih nyaman. Saya bisa mungkin Pak mencoba melalui kelas permainan kecil, games, atau memecahkan mungkin sesuatu yang sederhana yang ingin saya gunakan agar lebih banyak pertanyaan terbuka yang mendukung diskusi, Pak. Wah, ide yang bagus, Pak. Mari kita detailkan rencana tersebut. Kemudian, apakah Bapak bisa memulai dengan sebuah pertanyaan menarik yang relevan dengan materi, lalu mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil sebelum mereka berbagi dengan kelas. Wah, ide bagus itu Pak. Saya juga akan mencoba menggunakan teknik-teknik Pak, di mana siswa terlebih dahulu berpikir mungkin tentang sebuah pertanyaan, lalu berdiskusi dengan teman sebelahnya atau temannya sebelum berbagi di depan kelas, Pak. Ya. Baik Pak, siapa yang akan bertanggung jawab Pak untuk setiap langkah ini dan kapan Bapak akan mulai menerapkannya Pak? Saya akan bertanggung jawab Pak untuk menyiapkan pertanyaan atau games-games yang akan saya terapkan di minggu depan, Pak. Bagus, Pak. Jadi kita sepakat Bapak akan mencoba metode ini mulai minggu depan ya, Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan atau pertimbangkan untuk rencana ini? Saya juga dengan siswa yang lebih pendiam, mungkin mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk mendorong mereka berpartisipasi. Apa saran Pak Ismail? Ide yang menarik juga Pak. Saya akan mencobanya. Lalu setelah saya mencoba ini, mungkin saya akan mencoba kapan ya Pak kita bisa bertemu untuk membahas terkait kemajuan ini Pak. Oh iya Pak, mari kita atur pertemuan 2 minggu setelah Bapak mulai menerapkan rencana ini Pak. Kita bisa mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki Pak. Ya, terima kasih Pak atas pemahamannya. Saya merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan baru ini. Sama-sama Pak Ismail, saya senang mendengar bahwa Bapak merasa lebih siap. Ingat Pak, proses ini adalah tentang belajar dan beradaptasi. Jika ada tantangan yang muncul, jangan ragu untuk menghubungi saya Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Ismail, itu langkah yang sangat baik. Mencatat pengamatan Bapak dan umpan balik siswa akan memberikan wawasan berharga tentang efektivitas pendekatan baru ini. Selain itu, hal ini akan membuat Bapak merasa lebih percaya diri dalam mengelola kelas, Pak. Iya, saya juga akan mencatat Pak semua yang saya lakukan untuk umpan balik dari siswa. Saya ingin tahu apa
apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, Pak? Oh iya Pak, saya rasa itu sudah cukup Pak untuk saat ini, tapi saya ingin memastikan saya siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Semoga ini bisa lebih membuat saya semakin menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif. Sama-sama Pak Ismail, saya percaya Bapak yang terbaik. Ingat, setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah kemajuan. Saya tidak sabar untuk mendengar kemajuan Bapak dalam 2 minggu ke depan. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak atas masukan dan bimbingannya. Iya, sama-sama Pak Ismail. Semangat Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.